Nah, yang sekarang yang kedua, proses praproduksi dan produksi video. Ini mungkin akan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin baru didengar sama teman-teman, tapi coba saya usahakan sederhanakan bahasanya biar gampang dipahami, right? Jadi yang pertama, untuk memulai proses produksi video, kita harus mempersiapkan dulu dari 3 elemen ini. Jadi dari ide yang pertama, ide atau konsep, yang kedua peralatan yang digunakan, terus yang ketiga storytelling. Nah, dijabarin satu-satu dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama, sharing dengan teman atau komunitas. Terus yang kedua, project sebelumnya. Yang ketiga, amati kompetitor. Dan yang keempat, media sosial dan internet. Nah, ini adalah trik atau cara-cara yang biasa saya lakukan untuk dari mendapatkan ide atau konsep untuk memulai bikin. Kalau misalnya nih sharing sama teman komunitas, sama anak-anak KTB, wah hari ini ngebahas tentang apa ya? Mau ngebahas tentang public speaking untuk konten kreator. Kayaknya bisa nih diskusi aja sama teman-teman sesama komunitas yang interest sama pembahasan tentang public speaking. Kita bisa diskusi atau mungkin bisa kolaborasi juga bikin konten yang collab di Instagram itu juga bisa. Terus yang kedua, project sebelumnya. Misalnya udah bikin konten nih, konten tips yang udah menarik banget. Terus mau dibikin konten baru, tapi dengan sentuhan-sentuhan yang fresh. Nah, itu juga bisa. Biar teman-teman kan ibaratnya kalau kita ngonten di media sosial, itu kan pasti akan ada followers-followers baru yang datang ya. Jadi konten-konten yang lama kan pasti bakal tenggelam ya. Nah, disinilah kita mulai ibaratnya memproduksi ulang videonya, tapi dengan hasil atau dengan output yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, amati kompetitor. Ibaratnya nih, wah si Bli Adit nih editor video pakai handphone udah keren banget. Tapi ternyata ada loh editor-editor lain juga yang bagus banget. Di sana teman-teman bisa pelajari juga nih dari kompetitor atau misalnya teman-teman kreator yang sejenis. Bisa diperhatiin, misalnya ada beberapa konten yang dibuat, tapi kayak bisa nih dibikin versi yang berbeda atau misalnya ada pertanyaan dari audiens mungkin belum kejawab atau bingung jawabnya. Nah, kita bikin nih kontennya dari si pertanyaan audiens di akun tersebut. Ini bukan ibaratnya bukan yang persaingan tidak sehat ya, ini termasuk persaingan sehat juga karena kan kita mengamati kompetitor juga nih, tapi yang nggak melakukan tindakan yang curang-curang gitu. Oke. Terus yang terakhir tentu aja media sosial dan internet. Nah, kalau di internet teman-teman bisa searching aja apa sih yang lagi tren sekarang, apa yang lagi dibahas sama orang sekarang, atau apa sih topik yang, oh di teman-teman terdekat deh, kayaknya ngomongin ini mulu, kayak misalnya sekarang lagi, kalau nggak salah ya di Jakarta itu ada fan meeting salah satu artis Korea. Nah itu bisa tuh diangkat topiknya, kok bisa si artis Korea ini bisa ramai, kok bisa oh banyak yang fans ya, itu juga bisa jadiin di kontennya. Oke. Terus yang kedua, peralatan pembuatan video. Kalau misalnya teman-teman perhatiin di layar, ini kan udah lumayan proper ya ibaratnya ya. Ada lampu, ada kamera di depan sini, terus ada hiasan-hiasan lain penunjangnya biar tampilannya lebih oke gitu. Ini kan versi propernya nih dari handphone, tripod, lighting segala macam rupa lah gitu. Tapi buat teman-teman yang masih terbatas, nggak masalah. Bisa pakai handphone yang teman-teman miliki. Terus tripodnya bisa ganti pakai tangan, terus juga bisa lampunya kalau memang belum punya lampu memadai, bisa pakai bantuan cahaya matahari. Nah, saya pun juga kadang-kadang pakai cahaya matahari aja, karena kebetulan di sebelah ini ada jendela yang besar banget. Jadi bisa teman-teman cari cahaya matahari yang bagus untuk bikin kontennya. And last, HP cadangan buat teman-teman kalau misalnya mau pakai sebagai mikrofon, atau misalnya teman-teman mau pakai notes dan lain-lain, itu juga bisa pakai si handphone cadangan. Right? Nah, terus yang ketiga, ini juga salah satu elemen penting juga dalam persiapan pembuatan video, yaitu storytelling, itu seni bercerita. Nah, biasanya itu akan dirangkum dalam 3 babak ibaratnya. Yang pertama ada hook, kedua story, ketiga action. Hook ibaratnya kita memancing audiensnya. Jadi 3 sampai 5 detik pertama, kita pancing dulu buat penonton penasaran sama videonya. Nah, ini juga bisa melibatkan emosinya, emosi dari audiensnya ya. Jadi kalau mau pakai perumpamaan, misalnya nih kita mau mancing ikan, oh kita mau mancing ikan ikan kerapu misalnya. Nah, kita nih mau ngasih umpan apa, gitu. Kasih umpan apa. Nah, umpannya ini ibaratnya si hook-nya. Jadi umpannya kita mau kasih apa, misalnya ikan atau daging apa misalnya. Nanti kita tinggal pancing aja ke kolamnya. Nah, kolamnya ini ibaratnya sih penontonnya, ini masyarakatnya, audiensnya. Nanti siapa sih yang bakal tertarik sama si umpannya?
Itu yang akan ketahuan. Untuk perumpamaan yang sederhana ya. Terus yang kedua story. Kita ceritakan nih, isi konten yang mau kita bawakan secara natural aja, nggak usah yang terlalu dibuat-buat. Terus yang ketiga action. Arahkan orang untuk berinteraksi dengan kita. Misalnya kayak follow akun ini untuk konten selanjutnya, atau kalau mau beli, kalau penasaran sama produknya, cek link di bio ya. Itu juga bisa. Contohnya kalau misalnya seperti ini. Nemu spot sunset bagus, tapi bawa HP 500 ribuan aja. Ya udah, bikin video timeless aja nih. Nah, fokusnya di sini adalah saya mainkan di 500 ribu. Emang ada HP 500 ribu? Pasti orang bakal berpikir, wah enggak nih, nggak mungkin ada HP 500 ribu. Tapi sebenarnya kita plesetin aja. Misalnya kan HP-nya misalnya ya mungkin sekitar 3 juta, 4 juta. Ya udah kan kita 500 ribu, nanti bilang aja, oh 500 ribu paling kali 8 atau kali berapa, itu juga bisa. Cuma kali 8-nya nggak usah disebutin, bilang aja HP 500 ribu. Tapi nanti pasti akan memancing pro dan kontra gitu. Jadi orang kayak penasaran, ah 500 ribu? Ibaratnya kayak tadi, kita kasih umpannya apa biar orang tertarik. Terus lanjut story. Nah, saya kasih tutorial aja. Buka kamera, pilih mode time lapse, atur posisi dan pencahayaan, terus rekamnya minimal 10 menit. Terus baru actionnya nih. Wah, jangan lupa langsung dicoba. Cek akun ini buat konten seru lain. Jadi kita bikin seperti ini. Nggak masalah kalau misalnya nggak bisa yang detail banget. Seperti ini aja juga bisa. Nanti bisa disesuaikan kata-katanya sama teman-teman. Terus, dari elemen-elemen tadi, teman-teman semua susun dalam sebuah storyboard. Storyboard ini ibaratnya oret-oret. Contohnya seperti ini. Jadi kita gambarin aja. Oh, nanti scene pertama bikin videonya seperti ini nih. Posisinya di depan kayak gini. Terus orangnya bicara. Itu juga bisa. Posisi kedua misalnya mau di samping seperti ini. Habis itu gambarnya juga beda. Itu juga boleh banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ribet, bingung, males bikin yang sedetail itu, saya triknya biasanya seperti ini. Jadi bikin aja tulisan skrip, konten, terus intronya apa, skripnya apa, tinggal ditulis aja. Nanti kebayang nanti, oh cara transisi audio, misalnya di sini kan transisi audio. Oh ya udah nanti di video awal transisi audio deh, gambarnya apa, nanti visualnya seperti apa, itu juga bisa. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau yang sedikit lebih proper, bisa pakai aplikasi Notion. Jadi aplikasi Notion ini ibaratnya notes, tapi dia lebih detail banget. Teman-teman bisa bikin sedetail ini. Ini kalau saya biasanya dikasih tulisan skrip, oh skripnya nanti ditulis di sana, audionya nanti misalnya kayak, oh audio voice over-nya seperti apa, terus nanti pakai background lagunya apa, itu juga saya detailin di sana, itu juga bisa.